Tapi bukan berarti kemudian dia harus dihakimi tutup pintu untuk dia, gak bisa. Dan kita harus biarkan John Herdman melakukan itu, gak usah berisik juga kita. Iya. Biarin dia lakukan itu. Tidak ada alasan bahwa kita tidak fight untuk lolos ke Piala Dunia, karena ini sudah matang timnya. Pemirsa, Timnas Indonesia baru saja menyelesaikan FIFA Series dengan 2 hasil yang berbeda dan banyak catatan yang menarik. Ada momen dominan saat menghadapi Saint Kitts dan Nevis, dan ada juga tantangan yang berbeda ketika melawan Bulgaria. Kasih Paham malam ini akan melihat lebih dalam apa yang sebenarnya bisa kita baca dari 2 pertandingan ini untuk masa depan Timnas. Sudah bersama kami yang akan membedah dan akan memberi paham untuk pemirsa sekalian, Bung Binder Singh, analis sepak bola. Halo Bung Binder, apa kabar? Halo, baik Tasya. Terima kasih sudah hadir di Kasih Paham malam ini. Kalau boleh kasih catatan secara umum Bung Binder, kalau melihat pertandingan Bulgaria semalam dibandingkan juga dengan pertandingan pertama yang 4-0, apa catatan menarik Anda? Kalau catatan menarik saya adalah kalau secara teknis ya, dari segi penguasaan bola. Timnas kita sekarang ini di 2 pertandingan yang saya perhatikan, penguasaan bolanya itu sangat kuat. Artinya dominasi permainan itu berada di timnas kita. Oke lah, first match itu bukan melawan tim yang kuat kan, Saint Kitts and Nevis, bahkan saya belum pernah melihat permainan mereka sebelumnya. Tapi bisa menang 4-0 dengan gol-gol mengandalkan kerjasama, itu juga menurut saya plus point dengan sekarang kita punya pelatih baru. Jadi kita gak boleh lupa bahwa John Herdman ini baru hitungan bulan. Kapan dia diperkenalkan? Bulan Januari kalau nggak salah. Tiba-tiba di bulan Maret dia sudah dikasih pertandingan. Meskipun ini bukan pertandingan di Piala AFF atau Piala Asia, apalagi kualifikasi Piala Dunia. Tapi ketika saya melihat para pemain kita itu dalam tanda kutip enjoy the game, artinya pada saat para pemain itu menikmati jalannya pertandingan, mereka nyaman ini. Dengan skema baru dari John Herdman yang saya melihat beda total. Oke, bedanya apa kira-kira kalau bisa dikasih catatan? Saya pertama-tama ingin membandingkan dengan Patrick Kluivert, kemudian nanti dengan Shin Tae-yong ya. Kan Patrick Kluivert kan baru saja ya berakhir kerjasamanya dengan PSSI. Kalau dengan Patrick Kluivert, saya melihat mungkin ya sepertinya instruksi dia kepada para pemain, dapat bola, cepat pindahkan bola itu ke ruang pertahanan tim lawan. Ya, artinya dia mau bermain attacking football. Yang sebetulnya mungkin menurut dia itu gak salah karena itu adalah konsep dari Patrick Kluivert. Tapi apakah para pemain kita mampu bermain dengan tempo tinggi, passing-passing cepat ke depan dengan tidak menjaga jarak di antara satu sama lainnya? Jadi walaupun di bawah Patrick Kluivert ada beberapa pertandingan timnas kita itu tampil dominan, tapi timnas kita itu sebetulnya sulit menciptakan banyak peluang yang berbahaya. Ya kan, untuk bisa mencetak banyak gol, kecuali lawan Chinese Taipei lah, itu kan friendly match. Chinese Taipei juga adalah tim yang menurut saya lebih lemah daripada Saint Kitts and Nevis lah. Tapi di bawah John Herdman ini saya melihat para pemain itu jaraknya dekat dan mereka tidak terburu-buru memberikan umpan ke temannya yang lain. Mereka sabar dulu. Jadi ini kalau istilahnya mereka tidak bermain di bawah beban. Ini kalau kita bandingkan dengan Patrick Kluivert. Kemudian satu hal lagi, Patrick Kluivert yang sepertinya atau mungkin ingin timnas kita bermain dengan formasi 4 pemain bertahan. Awalnya dia coba tuh 4 pemain bertahan kan, kalah kita telak lawan Australia, dia balikin lagi ke 3 center back. Tapi tampaknya Patrick Kluivert ini keras kepala, tetap mau mainnya 4 pemain bertahan. Kita gak bisa buat apa-apa lawan Arab Saudi yang sebetulnya gak begitu kuat pada saat itu. Sorry ya, ini flashback dikit kepada saat itu. Dan kemudian lawan Irak yang sebetulnya juga gak, kalau kita melihat sebetulnya bisa itu kita kalahkan Irak lah ya, especially. Tapi John Herdman ini sudah kelihatan di 2 pertandingan awal, meskipun masih ada perdebatan lah di sosial media, 4 pemain bertahan, 3 pemain bertahan. Kalau bagi saya sih, ya itu adalah wewenang pelatih, terserah dia mau seperti apa. Yang penting para pemain tidak banyak membuat kesalahan. Tapi kalau yang saya lihat di 2 pertandingan awal ini, ya skemanya itu memang 3 center back. Pada saat build up, pada saat menyerang, pada saat bertahan, ada tambahan 1 pemain yang turun nih ke belakang dari posisi wingback untuk menutup ruang di pertahanan.
Oke, ini adalah perbandingan antara John Herdman dengan Patrick Kluivert. Paling tidak di bagian itu sudah terlihat bahwa pelatih tidak memaksakan keinginannya ya untuk materi pemain yang seperti itu begitu ya. Wah, luar biasa, Anda lebih pintar ternyata. Anda artinya mengikuti nih perkembangan timnas. Ini sudah tepat sekali analisa Anda. Artinya dia tidak menuntut para pemain. Oke, dia melihat fleksibilitas para pemain ini seperti apa. Dan ingat loh, kalau nggak salah latihannya itu hanya 4 hari. Ya let's say 3 hari full lah. 3 hari full lah mereka latihan. Tapi John Herdman sudah tahu apa yang perlu dia lakukan. Nah, sebelumnya kan perdebatannya Kluivert tidak punya waktu yang lama. John Herdman juga tidak punya waktu yang lama. Dengan waktu yang sama bisa menghasilkan performa yang berbeda ya. Mungkin perdebatan lainnya Patrick Kluivert dengan timnas bermain di kualifikasi Piala Dunia. Itu bukan alasan menurut saya. John Herdman juga menganggap ini seperti pertandingan final mungkin nih, Piala Dunia nih. Jadi first impression is the best impression. Ya kan, kesan pertama adalah kesan terbaik. Jadi dari awal dia mau para pemain coba mengikuti skema yang dia inginkan. Sekarang kita bandingkan lebih jauh lagi nih dengan Shin Tae-yong. Kalau dengan Shin Tae-yong, dia ingin para pemain kita itu bermain dengan intensitas pressing yang sangat kuat. Pokoknya kalau ada pemain menguasai bola, tutup itu pemain. Kalau kamu bisa tackle tapi bukan untuk pelanggaran. Tackle, ambil bola, dapat bola, switching play-nya itu harus cepat. Jadi kalau saya perhatikan dengan Shin Tae-yong, timnas kita lebih sering bermain defend and reactive football. Jadi kita tunggu dulu, tapi dapat bola kita harus transisi cepat. Yang berhasil nih, karena timnas kita bisa mengalahkan Arab Saudi di kandang kita sendiri. Australia bisa kita tahan. Kita hampir menang melawan Bahrain. Kita hampir menang melawan Arab Saudi. Ini sudah benar nih Shin Tae-yong lakukan. Jadi dia tahu bahwa para pemain kita, karena mayoritas masih pemain muda, punya level energi yang tinggi. Jadi kalau di bawah Shin Tae-yong nih, level energi dari permainan timnas itu sangat luar biasa. Yang saya juga kaget ya pada awalnya, kok para pemain kita nih sepertinya nggak kecapean. Terus dia imbangi dengan latihan fisik yang kuat. Kan sebelumnya kan ada juga tuh perdebatan, kenapa harus latihan fisik? Ya Shin Tae-yong ingin para pemain kita tuh kuat. Kuat dalam apa? Tekan pemain bukan untuk melanggar, kemudian dapat bola, switching play-nya itu cepat. Artinya itu butuh energi yang sangat luar biasa. Kalau sekarang kita berbicara tentang John Herdman, kalau kita bandingkan pressing dari John Herdman, sama gilanya seperti di era Shin Tae-yong. Coba perhatikan lawan St. Kitts and Nevis. Banyak sekali yang mengatakan kepada saya juga di kolom komentar saya, viewer saya, ya ini kan lawannya St. Kitts and Nevis. Tapi lihat daya juang para pemain kita, karena para pemain St. Kitts and Nevis itu sempat kebingungan, kayak mereka loss of ideas. Wah, kita harus menyerang dari mana nih? Karena pressing yang dilakukan oleh para pemain kita bukan saja mereka press ke pemain, tapi mereka menutup pemain lain yang kemungkinan akan menerima bola. Ini sama gilanya nih pressingnya seperti di eranya STY. Apa yang membedakan antara era STY dan... Yang membedakan, sekarang para pemain sudah lebih matang. Kenapa? Pada saat era STY banyak pemain-pemain baru yang masuk, terutama para pemain kita yang bermain di luar negeri. Yang kita biasa sebut istilahnya pemain diaspora. Kan mereka ada tambahan. So, gak gampang juga bagi Shin Tae-yong pada saat itu kan mau membentuk chemistry. Tapi John Herdman ini kan sudah dapat nih materi pemain. Ini sudah lengkap. Siapa lagi yang mau ditambahkan? Kalau mau ditambahkan kemungkinan dari kompetisi domestik yang dia masukkan Donitri, yang ternyata tune in juga. Jadi kematangan para pemain sekarang sudah mulai terlihat dengan skema permainan yang tidak jauh berbeda yang diterapkan oleh John Herdman dengan eranya Shin Tae-yong. Walaupun lagi-lagi saya melihat Shin Tae-yong itu energinya luar biasa untuk pressing. Tapi John Herdman juga meminta kelihatan para pemain kita pressing tapi dapat bola, sabar dulu, lihat di sekitar dulu. Nah, cukup disiplin berarti ya di situ ya. Sangat disiplin. Mungkin juga John Herdman ingin para pemain kita lebih bersabar agar tidak mudah kehilangan penguasaan bola. Jadi kembali ke poin saya di awal, dia fokus bagaimana para pemain kita bisa menjaga ini bola di kaki mereka. Jangan Anda mudah kehilangan penguasaan bola. Tapi selain itu juga para pemain kita diminta untuk berpikir, kamu tuh harus kasih bola kemana. Kalau pemain kita ada yang mau kasih bola, artinya pemain lain harus melakukan pergerakan tanpa bola. Nah, ini sekarang karena para pemain kita sudah lebih matang, hal itu bisa dilakukan. Dengan kita lihat ada Beckham Putra yang masuk di belakang pertahanan St. Kitts and Nevis. Ada semalam itu Ole Romani masuk di belakang pertahanan Bulgaria hampir mencetak gol. Rizky Ridho juga sama seperti itu. Poin lainnya antara perbandingan Shin Tae-yong dengan John Herdman adalah kekuatan fisik yang dia fokus. Jadi kalau saya melihat level stamina ketika
Sintayong melatih timnas Indonesia yang tadi saya katakan tidak menurun, ini juga sama di era John Herdman. Kan kita nggak tahu ya latihannya itu seperti apa, tapi feeling saya pasti ada juga nih penguatan di latihan fisik karena dia punya asisten pelatih yang namanya Cesar Meilan. Cesar Meilan ini kan dokter di sport science kalau nggak salah. Dia juga fokus bagaimana meningkatkan performa para pemain di atas lapangan sesuai dengan kekuatan fisik mereka. Nah, jadi kalau sekarang saya melihat 2 pertandingan awal ini, ya saya merasa lega aja. Bahwa oke lah, nih kita dapat pelatih yang tahu apa yang perlu dia lakukan. Dan ini feeling saya, mungkin saya salah, dia mungkin sudah menonton juga pertandingan timnas ketika dilatih STY, dan pertandingan timnas ketika dilatih oleh Kluivert. Jadi dia bisa baca, oh ternyata ini yang kurang, ini kelebihannya, ini oke, dia harus masuk di tengah-tengah itu. Dan dia melakukan itu ya dalam 2 pertandingan itu. Kalau saya lihat dia melakukan itu, tapi juga timnas kita kan di 2 pertandingan ini kan tidak full tim. Ada beberapa pemain yang absen juga, yang membuat timnas kita dari segi kreativitas tidak begitu bervariatif. Yang juga ya lawan Bulgaria itu kalau menurut saya sih sial aja sih. Sial ya? Sial, karena ada kesalahan. Bukan klasik problem ya? Saya pikir problem klasik dulunya di era Sintayong adalah finishing. Ya, chances bisa di-create, tapi finishingnya susah. Dan kemarin bukan masalah finishing juga? Kalau menurut saya bukan. Kenapa? Lawan Bulgaria lawan Bulgaria. Karena peluangnya cuma 2. Artinya bukan finishing, creating chancesnya. Creating peluang. Bersama Kluivert, hitung saja. Kalau ada yang mau hitung, lawan tim kuat ya. Creating chancesnya aja setengah mati untuk creating chances. Artinya kan ada yang tidak jalan dalam game plan-nya. Tapi dengan Herdman, kenapa kesulitan creating chances? Karena nggak ada pemain seperti Tom Hay, nggak ada Marcelino Ferdinand. Satu lagi pemain yang belum lama bergabung, Miliano Jonathans juga sayangnya cedera pas last minute. Meskipun Miliano adalah pemain sayap, tapi dia penetrasi ke tengahnya sangat baik. Jadi kalau saya merasa lega, tapi saya masih merasa ada beberapa pekerjaan rumah yang masih perlu dilakukan John Herdman. Apa kira-kira secara umum pekerjaan rumah John Herdman? Ini yang saya lihat ya, ini bukan untuk kita menjudge John Herdman, kan baru awal ya, dan saya tidak menjudge juga Kluivert atau Sintayong. Bukan menjudge, tapi lebih ke kayak mungkin kasih masukan ya, kira-kira PR ke dalam berapa bulan ke depan menghadapi AFF, kira-kira apa ini gitu kan hanya menurut hemat saya ya. Artinya saya yakin John Herdman juga melihat ini apa yang terjadi. Kalau saya melihat bahwa beberapa pemain kita di 2 pertandingan ini ya, kita gak fokus ke belakang-belakang, ada keraguan di antara mereka untuk syuting dari luar kotak penalti. Itu yang saya bingung. Nah, saya gak ngerti apakah itu perintah pelatih atau memang pemain tidak percaya diri, atau menurut Anda seperti apa? Ini yang saya gak bisa jawab karena saya gak tahu kenapa ya, kok sekali aja itu Ramadan Sananta coba syuting semalam, that's it, itu diblok, nggak ada lagi syuting dari luar kotak. Ketika di era STY ada syuting-syuting seperti itu. Ketika di era Patrick Kluivert ada juga percobaan untuk syuting di luar. Nah, saya jujur, saya kan nggak boleh bohong ya. Jadi saya nggak tahu apakah itu instruksi atau enggak. Tapi itu salah satu PR. Karena seandainya lawan Bulgaria, kalau ada upaya-upaya seperti itu, mungkin timnas kita bisa create lebih banyak peluang dan bisa mencetak gol, karena Bulgaria bertahannya kan sampai ke dalam kotak penalti. Ini yang saya melihat, apakah ini bagian dari game plan atau tidak. Tapi saya sih melihat ada keraguan. Contoh ya, semalam ya, kalau Tasya nonton dan teman-teman nonton, itu Eliano itu sudah ada ruang. Dia tinggal syuting, kok passing lagi nih bola ke dalam gitu. Yang terus Kevin Dix mau umpan ternyata diblok. Nah, saya nggak apakah itu instruksi atau memang keraguan. Tapi kalau saya lihat sih Eliano ragu itu. Ragu terus dia passing, padahal itu sudah kebuka ruang. Yang kedua, PR-nya yang saya melihat ketika ada bola itu masuk ke pertahanan kita, nah ada kesulitan bagi para pemain kita itu sebetulnya untuk menghalau bola tersebut. Menghalau bola tersebut itu kan ya sebetulnya adalah udah mengeluarkan aja bola dari permainan. Tapi kadang-kadang menghalau bola itu tapi nyampe ke pemain tim lawan. Tadi malam beberapa kali ada terjadi. Beberapa kali. Nah, ini yang juga menurut saya PR kedua yang saya yakin lah John Herdman sudah melihatnya juga, dan tentu setelah 2 match ini ya dia akan duduklah bersama tim teknisnya, bersama tim kepelatihannya untuk mengevaluasi apa kekurangannya, di mana kelebihan kita, fokus untuk meningkatkan kelebihan kita. Tapi kan setiap lawan ini beda-beda ya Tasya. Jadi ya nggak gampang juga sih bagi John Herdman. Tapi saya merasa
merasa feeling saya, ini kan namanya gut feeling ya. Gut feeling itu kan feeling dari dalam hati. Nah ini saya merasa oke lah, ini pelatih oke ini. Yang tahu apa yang dia perlu lakukan dalam waktu yang singkat. Iya. Dengan materi yang memang sudah dia pelajari sebelumnya ya, kelihatan. Yes, oke. Karena kalau Tasya masih ingat dan teman-teman masih ingat, pada saat sesi konferensi pers dia diperkenalkan, dia sempat mengatakan bahwa tim ini sudah jadi. Iya. Ini tim sudah jadi tidak ada alasan bahwa kita tidak fight untuk lolos ke Piala Dunia. Karena ini sudah matang timnya. Bahwasannya nanti dia mau memainkan pemain-pemain muda, ya itu memang biasa dilakukan di Kanada juga sama seperti itu. Donitri itu kan luar biasa, dia kasih kesempatan di senior. Beckham Putra yang dihujat habis-habisan, semalam yang main bagus, kalau menurut saya ini yang benar-benar menjadi game changer, Donitri, Beckham Putra dan Elkan Baggett. Dia panggil kembali Elkan Baggett. Itu 3 pemain yang main sangat baik di babak kedua. Oke. Kita akan bahas nanti masalah masing-masing permain, tapi saya ingin mundur sedikit soal bagaimana signifikansi FIFA Series ini. FIFA Series ini kan baru ya. Mungkin belum banyak yang mengerti bahwa ini permainan baru, kemudian Indonesia bisa dipilih jadi tuan rumah, pemilihan negaranya apa yang bisa kita ketahui dari FIFA Series ini? Kalau yang saya cek sebelumnya ya, tentang FIFA Series, memang sebuah federasi dari negara manapun tuh bisa mengajukan untuk menjadi tuan rumah ke FIFA. Nanti kan keputusannya dari FIFA, terpilih atau enggak itu negara. Dan Indonesia salah satu dari 9 negara ya, jika saya tidak salah. Jadi kita memang yang mengajukan diri. Iya, seharusnya seperti itu. Karena itu yang saya dapat informasinya. Dan pemilihan negaranya? Ya nanti FIFA yang decide. Keputusannya tetap di tangan FIFA. Apakah mereka akan setuju gak negara itu menggelar FIFA Series? Keuntungannya apa? Seperti Indonesia bisa berhadapan dengan Bulgaria yang peringkatnya di 100 besar, 87, sekarang mungkin 86, 85 setelah mereka 2 kali menang. Yang kedua, mungkin banyak yang akan mengira, ngapain sih ketemu St. Kitts and Nevis? Jangan salah, John Herdman pun mengatakan pada saat dia melatih Kanada yang mau lolos ke Piala Dunia, mengalahkan St. Kitts and Nevis itu setengah mati mereka, meskipun di kandang St. Kitts and Nevis. Artinya kan ranking FIFA ini sebetulnya tidak berpengaruh, tapi memberikan pengalaman kepada para pemain kita untuk berhadapan dengan tim-tim dari negara lain yang mungkin kalau mereka invite di FIFA Matchday, mungkin belum tentu bisa datang ke tempat kita kan. Dan cara bermain dari St. Kitts and Nevis dengan Bulgaria, dan saya pikir bagus juga kita gak ketemu Solomon Island. Solomon Island sudah paling lemah lah. Jadi kita ketemu St. Kitts and Nevis dan Bulgaria. Ini kan tipe permainannya kan sama, mengandalkan fisikal, kekuatan fisik. Salah satu kelemahan yang dulu kita tahu dari timnas kita adalah dari segi kekuatan fisik. Jadi kalau Indonesia mana tahu tahun depan mengajukan diri lagi, kemudian diterima oleh FIFA, mungkin bisa ketemu negara-negara lain dengan gaya permainan yang berbeda, yang akan bermanfaat bagi para pemain kita. Tapi saya berharap kalau bisa Indonesia terpilih bermain FIFA Match Series di luar. Jangan di kandang sendiri ya. Itu harapan saya, tapi kan tergantung kepada federasi maunya seperti apa kan. Mungkin juga dipilih Indonesia agar fans kita bisa lebih dekat dengan para pemain kita yang bermain di luar negeri. That's why ini kan banyak yang menanyakan kepada saya, saya tambahin, Tasya, kenapa sih para pemain setelah selesai pertandingan kok mengelilingi lapangan, gak capek tuh? Ya kita harus paham, pemain-pemain kita tuh banyak yang bermain di luar negeri. Kapan lagi mereka bisa dekat dengan fans kita yang berada di dalam stadion? Yaitu pada saat FIFA Matchday. Kan gak semua orang bisa ke hotel foto dengan mereka dengan security yang begitu ketat. Jadi pada saat para pemain kita itu mengelilingi lapangan, menyapa dengan supporter, itu sebuah experience lifetime mungkin bagi para supporter. Bahkan semalam tuh saya lihat Justin Hubner kayak dapat frame dari supporter. Itu supporter mungkin udah menyiapkan 1 bulan, 2 bulan sebelumnya, karena akan ada FIFA Match Series. Itu sesuatu yang sangat spesial bagi fan. Jadi itu salah satu alasan kenapa mereka mengitari lapangan, walaupun tentu mereka sudah capek. Tapi cinta mereka dengan fan, cinta mereka dengan timnas, dan sebaliknya, para supporter yang cinta timnas, cinta dengan para pemain, itu terlihat ketika mereka mengelilingi lapangan. Ada komunikasi juga dengan para supporter. Iya, jadi chemistry-nya bukan dari sisi supporter saja, tapi pemain juga butuh terkonek dengan para fansnya ya. And bukan cuma pada saat menang. Tapi pada saat kalah, coba lihat John Herdman interaksi dengan fans sampai dia kasih speech dia. Kemana Patrick Kluivert pada saat itu kalah? Yang fan kita yang datang ke Arab Saudi mengeluarkan duit sebegitu banyak.
atau yang dari daerah lain di Arab Saudi yang datang ke tempat pertandingan. Itu salah satu hal yang saya kritik. Gak boleh. Sebagai pelatih, dia harus berani menghadapi supporter. Dia harus bertanggung jawab. Tapi ternyata kan saya tidak melihat ada Patrick Kluivert atau juga dua asisten pelatihnya tuh Danny Lanzat atau juga siapa Alex Pastur ya. Kalau saya melihatnya seperti itu. Kalau saya salah, silakan dikoreksi. Tapi saya tidak melihat mereka mendekati fans kita yang banyak datang dari Indonesia. Itu kan mahal mereka perjalanan. Oke, dia dianggap gagal. Ya hadapi dong. Gak mungkin supporter kita akan lempar botol. Tidak mungkin lah. Mereka bukan sifatnya bukan seperti itu ke pemain dan pelatih ya. Walaupun mereka ada kritikan. Tapi John Herdman dan Shin Tae-yong sebelumnya datangin ke supporter. Kenapa? Kita berkomunikasi. Oke, kita lihat ke depannya seperti apa. Oke. Kalau bicara John Herdman, melihat 2 pertandingan kemarin, Anda membacanya gol dia apa? Apakah hanya sekedar melihat performa masing-masing pemain, melatih kerjasama tim, atau memang menang kalah memang tidak menjadi gol dia, atau seperti apa sebenarnya kira-kira gol dia? Ini pertanyaan yang sangat bagus ya, karena kalau sebagai pelatih baru, kalau menurut saya, pertama-tama dia akan coba untuk mengenal para pemain secara pribadi. Jadi, coba untuk mungkin mengambil hati ya dari para pemainnya. Mungkin ya. Supaya dia lebih connect gitu, secara chemistry dengan para pemain off the field. Bukan untuk main, beda-beda. Jadi, karena dia juga pelatih baru, dia tahu sebelumnya timnas kita gagal, lolos ke World Cup, padahal kita sudah sangat dekat. Jadi penting bagi dia secara psikologi untuk berteman dengan para pemain. Ya kita berteman nih, ya kan? Bagaimana caranya nih tim kita bermain baik. Kalau saya melihat awal ini yang dia pikirkan bagaimana dia bisa mengenal karakter permainan para pemain, bagaimana para pemain ini pas dalam peran mereka di atas lapangan. Untuk itu dia perlu berkomunikasi dengan para pemain, dia perlu lebih sering berada di sekitar pemain. Kalau menurut saya tahap awal dia itu dulu. Dan tentu dia akan coba untuk memakai skema dia. Nah sekarang kan hasilnya dia lihat, oh ternyata oke juga nih teamworknya di antara para pemain kita. Itu hal kedua. Yang ketiga, ya kalau kerjasama itu sih penting sekali ya. Jadi dari 2 match ini dengan perubahan yang dilakukan di lineup, nanti tim kepelatihan ini yang harus evaluasi. Sebetulnya apa yang kurang dari segi teamwork yang membuat beberapa kali para pemain kita lawan Bulgaria kasih back pass. Nah itu nanti yang harus dievaluasi. Oke, Bulgaria main low block, tapi kan kalau para pemain kita yang pertama tidak punya keraguan untuk shooting, yang kedua tidak punya keraguan untuk penetrasi dengan skill individu, karena Ole lakukan itu dia di foul, Donitri lakukan itu ada peluang, walaupun nggak berbahaya bagi timnas kita. Nah itu adalah yang terakhir dia harus lihat. Tapi pertama-tama dia harus dekat dengan para pemain, dia harus menjadi teman dari para pemain, supaya mereka setelah lelah bermain bagi klub, tapi bagi timnas habis-habisan di atas lapangan. Kemarin itu kan friendly match semalam. Kita gak juara, menurut saya dan juga menurut para supporter gak masalah. Tapi para pemain bermain seperti di final. Ya memang final, tapi bukan final FIFA Series, mungkin final Piala Asia. Itu bisa terjadi seperti itu karena kedekatan pelatih dengan para pemain. Tapi lagi-lagi, baru berapa bulan John Herdman? Masih awal, tapi dia sudah begitu enak chemistry-nya dengan para pemain kan? Sebelum kita break, saya ingin bicara sedikit soal Bulgaria. Apa yang kita ketahui tentang Bulgaria semalam? Apakah itu memang sudah tim unggulan mereka atau itu layer kesekian? Termasuk juga pelatihnya yang ternyata saya baru tahu pelatihnya adalah mantan pemain Persija ya. Mantan pemain Persija, kalau nggak salah Petrokimia juga pernah. Dan jadi kira-kira mengetahui lah bagaimana cara memancing timnas ya. Betul, saya pernah siaran juga kalau nggak salah dia main pada saat itu 2000 berapa ya? Udah lama ya. Dia main tuh udah lama sekali. Saya pernah siaran sekali pada saat itu. Kalau secara pemain sih dia memang bagus. Dia pemain dengan teknik bermain yang tinggi ya. Tapi dia sebelum menjadi asisten pelatih timnas 2007 sudah asisten pelatih di Persipura dia. Nah jadi dia kan memulai karir kepelatihannya sebetulnya dari Indonesia. Bahkan dia masih bisa fasih berbicara bahasa Indonesia. Ya sangat fasih. Pertama soal materi pemain Bulgaria, memang di media banyak dimuat berita mereka banyak membawa para pemain muda yang usianya di bawah 23 tahun. Mungkin kalau kita membaca itu kita akan mengira wah ini bukan full team. Justru pelatih ini mau melakukan regenerasi. Dengan kegagalan Bulgaria kembali gagal lolos ke Piala Dunia, sebelumnya gagal lolos ke Euro. Jadi dia ingin melakukan regenerasi tapi tetap mempertahankan pemain-pemain senior. Jadi beberapa pemain senior yang
mungkin dia pikir tidak akan tergeser dari tim, tapi itu tidak dibawa untuk FIFA Match Series kali ini, tapi dia bawa ini full tim dia dengan mengandalkan lebih banyak pemain-pemain muda. Jadi kalau dibaca sebenarnya secara psikologi dua tim ini adalah dua tim yang sama ya. Pemain-pemain muda. Pemain-pemain muda yang baru gagal masuk ke kualifikasi Piala Dunia. Betul. Kemudian memang ingin mencoba. Psikologinya sama artinya ya. Bedanya Indonesia sudah melakukan regenerasi jauh sebelumnya kan. Dengan Sintayong pada saat itu cut generation. Ini sekarang Bulgaria lagi lakukan. Tapi yang mereka ambil pemain-pemain muda juga yang udah menjadi starter di klub-klub di Eropa. Jadi bukan pemain-pemain cadangan di Eropa. 4 pemain yang dia gak bawa itu juga ada pemain inti, tapi dia ingin memberikan kesempatan kepada para pemain muda ini, dan mereka disiplin sekali menjaga area mereka di pertandingan semalam. Jadi ini juga adalah full tim dari Bulgaria. Full tim yang berisikan lebih banyak pemain muda. Usia rataan dari starting line Bulgaria itu lebih muda daripada Indonesia. 1 tahun lebih muda. Indonesia tuh 25 tahunan, Bulgaria 24 tahun berapa bulan gitu. Jadi begini deh, kalau ini bukan full tim dan Bulgaria tidak serius, kemarin tuh saya sempat melihat cuplikan, saya gak tahu masuk gak di TV, tapi di sosmed, itu para pemain Bulgaria, staf pelatih itu pada selebrasi. Juara, padahal ini kan semacam friendly match. Artinya mereka juga datang untuk menjadi juara. Tetap membanggakan buat mereka menang kemarin tuh ya. Sangat membanggakan, apalagi mereka dalam tahap regenerasi dan untuk lolos ke Piala Eropa nanti mereka. Tapi kalau mengamati atau mencatat strategi mereka seperti apa, Bung Binder? Nah, ini yang saya kaget benar-benar. Oke lah, mereka membantai Kepulauan Solomon 10-2 itu tidak bisa menjadikan benchmark ya, tolak ukur bagi kita. Karena Solomon Island itu tim yang sangat amat lemah. Tapi saya bingung, ini kan tim yang sebetulnya berisikan pemain-pemain yang bermain di Eropa semua ya. Dan mereka punya pelatih yang September 2025 tuh dia sudah menjadi pelatih. Jadi dia sudah punya waktu yang lebih lama daripada John Herdman. Saya dari awal sudah memperkirakan, karena ini tim Eropa Timur, kemungkinan bertahan dan main counter aja. Berarti timnas kita kemungkinan akan menyerang, mengambil inisiatif. Atau mungkin timnas kita juga akan menunggu nih. Jadi tunggu nih, kita cari celah dulu nih untuk counter. Ternyata yang terjadi di pertandingan semalam di luar dugaan saya, timnas kita mengambil alih dominasi permainan, bagus. Tapi Bulgaria, jangankan menyerang, counter attack aja gak mau. Jadi di belakang aja ini jadi mereka. pragmatis sekali bermainnya ya? Ini sih udah total defense mereka main. Mereka sudah bermain, ya kalau istilah kerennya dari netizen kita, parkir bis. Ini sudah parkir di belakang. Dapat bola aja mereka gak mau kok. Gak mau nyerang ke depan. Berarti apa? Berarti pelatih ini mengincar hasil akhir. Memang ingin menang. Nggak mau kalah sebenarnya. Jadi kita jangan buka nih pertahanan kita di belakang. Jangan kita kebobolan. Karena pelatih ini sudah tahu bahwa dari segi materi pemain timnas kita lebih matang. Karena dia kan bawa banyak pemain muda yang sekarang dia sedang melakukan regenerasi. Yang dulu beberapa tahun lalu Indonesia lakukan. Bersama Sintayong. Maka itu Sintayong pada saat itu memilih lebih, ayo kita defense dulu nih. Nah ini yang sekarang lagi dilakukan oleh pelatih Bulgaria. Jadi jangan ambil resiko lawan tim yang menurut dia lebih kuat. Apalagi bermain di kandang tim lawan. Kita bertahan, tapi mereka beruntungnya ya satu pemain di dalam kotak penalti, sliding Kevin Dix, dapat penalti udah di belakang aja mereka. Berapa sih peluang mereka yang berbahaya dari open play? Cuma 2, Tasya. Satu di blok Justin, satu lagi Emil Odero save. Dan mereka gak bisa masuk ke pertahanan tim kita dari open play, gak bisa shooting ke Emil itu. Oke, baik, kita akan break dulu. Nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Kami akan kembali usai jeda. Pemirsa, terima kasih Anda masih kembali menyaksikan Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Bung Binder. Bung Binder, kalau sekarang kita masuk ke evaluasi pemain, sekaligus juga evaluasi pelatih. Kalau Anda melihat pilihan line up yang disusun oleh John Herdman di match 1 dan match 2, ada yang mengagetkankah, ada yang membingungkankah, atau ada yang membuat gergetankah dari 1 ke 2? Kalau membingungkan pasti ada. Kalau yang gregetan ada. Tapi saya menjelaskan dulu pilihan pemain dari John Herdman ini, kalau menurut hemat saya, berdasarkan apa sih? Kalau feeling saya ini berdasarkan skema dia. Jadi ketika dia tahu lawan Saint Kitts and Nevis yang tidak lebih kuat, ya kan jauh lebih lemah daripada Bulgaria yang kemungkinan timnas kita akan ketemu di final, maka dia akan memainkan lebih banyak pemain yang punya kecepatan.
Kenapa? Karena dia ingin cepat nih masuk cetak gol, cepat masuk cetak gol. Jadi dia berikan kesempatan pertama ke Beckham Putra untuk menjadi starter kepada Donny. Donny adalah pemain yang dia promosikan ke senior. Kenapa? Karena di level klub dia bisa menggeser pemain asing dari Persija yang didatangkan di awal musim. Tiba-tiba Donny setelah selesai tugasnya dengan timnas U22 pada saat itu di SEA Games, dia masuk, performanya konsisten, dia bermain baik, disiplin, dia masuk, ya. Kemudian Beckham Putra dimainkan. Kenapa? Beckham Putra adalah pemain yang tidak pernah berhenti bergerak. Bergerak kiri, bergerak kanan. Jadi dia perlu pemain seperti ini di awal. Jadi di depan ada Beckham, di belakangnya ada Donny. Di belakang Donny ada siapa? Elkan Baggett yang dia panggil kembali. Jadi dia berikan kesempatan dulu kepada pemain-pemain ini. Elkan Baggett memang tidak punya speed seperti Donny dan juga Beckham. Tapi Elkan Baggett punya visi untuk memberikan umpan. Bagus sekali ini pemain. Dan beberapa kali lawan St. Kitts and Nevis 2 atau 3 kali Elkan Baggett tuh kewalahan ketika ada bola masuk, tapi ada Donny yang mengcover. Iya. Jadi itu alasan Hadman memilih Donny. Jade Sess, Rido sudah pasti, Martin Paes sudah pasti. Di tengah, karena memang kita tidak punya Tom Hay, maka timnas kita bermain dengan 2 gelandang bertahan. Ini gak gampang sebetulnya. Jordi Amat yang sudah biasa bermain sebagai gelandang di Persija, Kelvin Verdong. Kemudian di kanan dia mainkan Kevin Dix, di depan ada Ola, ada Ramadan, bersama Beckham Putra. Berarti yang dia incar adalah lebih cepat mengirimkan bola ke ruang pertahanan St. Kitts and Nevis dengan pergerakan cepat Ola, Sananta, Beckham, ada si Donny, ada si Kevin Dix. Cepat. Di tengah ini gak akan bergerak si Jordi dan juga Kelvin, tapi mereka akan lebih banyak memberikan umpan. Dari belakang 3 ini juga ball playing defender. Semua bisa mengirimkan umpan dan ternyata itu berhasil kan. Yeah. Beckham cetak gol karena kecepatan dia. Umpannya juga bagus dari Ole. Beckham cetak gol lagi dari Ole. Semuanya berjalan dengan lancar. Baru kemudian setelah timnas kita sudah unggul 2-0 di babak pertama, dia mainkan pemain-pemain yang akan dia mainin. Lawan Bulgaria tuh sudah kebaca banget tuh. Dia mainin tuh. Dia keluarin Jordi Amat, dia keluarin Beckham Putra. Dia mulai tarik lagi Elkan Baggett. Dia tahu pemain-pemain mana yang dia perlu mainkan nanti lawan Bulgaria. Tapi kita perhatikan ketika dia memainkan pemain-pemain lain juga, tempo permainan dari timnas kita itu gak hilang. Konsisten ya. Tetap sama dengan intensitas yang sama. Mungkin banyak yang akan mengatakan ya lagi-lagi kan bahwa St. Kitts and Nevis bukanlah tim yang lemah. Saya pikir bukan seperti itu. Mau lawan tim yang lemah atau tim yang kuat, ketika ada pemain masuk dari bangku cadangan harus memberikan dampak. Kalau tidak bisa memberikan dampak, means something is wrong with that player. Tapi Zylstra masuk, ya kan dia bisa cetak gol. Ola ketika dimainkan di posisi lebih advance karena Beckham sudah ditarik, cetak gol. Meskipun itu dari corner. Jadi saya melihat pemilihan pemain di pertandingan pertama itu berdasarkan skema dia. Pokoknya timnas harus cetak gol cepat. Babak pertama itu harus cetak gol. Dan bagi saya yang membingungkan nih jujur ya, bukan artinya saya tidak suka dengan pemain ini. Saya kan pengamatnya objektif. Saya kaget Ramadan Sananta bermain dari awal. Banyak yang mempertanyakan itu ya. Saya harus fair. Dari awal juga dia terpilih, saya kaget, tapi oke. Sebelumnya juga dia kira-kira sudah Anda membacanya mengapa pelatih tetap memakai Ramadan Sananta? Ya, kalau pelatih itu kan punya pilihannya masing-masing ya, sesuai dengan taktik yang akan dia pakai. Kalau feeling saya dia pakai Ramadan itu untuk menjadi wall, untuk menjadi tembok, memantulkan bola atau mengalihkan perhatian dari back lawan. Kalau lawan St. Kitts and Nevis yang berani nyerang, St. Kitts and Nevis ini juga cari perkara. Mereka kan berani nyerang. Ya bisa pemain seperti Ramadan itu berfungsi dengan baik. Karena dia tabrak-tabrak aja walaupun dia juga banyak kalah dalam duel itu. Dia memantulkan bola karena second goal itu juga kan karena dia. Ke Ola ke Beckham. Jadi mungkin itu adalah pilihan yang bijak dari John Herdman memainkan Ramadan Sananta. Ini yang saya agak bingung, kok Ramadan. Terus secara permainan pun ya saya lihat ini kurang nih ini. Ya mungkin para pemain St. Kitts and Nevis memang mengawal dia tapi lepas pengawalan kepada Beckham dan Ole. Jadi itu sebuah poin juga dari taktik John Herdman. Artinya apa? Ini bekerja nih. Skemanya si Ramadan dimainkan nih udah berfungsi dengan baik nih. Kemudian yang saya ini kan apa yang saya bingung ya. Nah, kemudian kalau yang saya terkesan dengan dia langsung memberikan kesempatan yang pertama kepada Donny, kemudian kepada Beckham. Ya karena Beckham Putra ini sebelum match, jauh hari sebelum match kita tahu dia pemain yang banyaklah mendapatkan komentar-komentar negatif. Dan yang kita harus pahami bahwa setiap pemain yang bermain bagi timnas itu pasti ada up and down. Karena timnas kita ini sedang dalam
progres menjadi tim yang kuat. Kita belum menjadi tim yang kuat. Ya, oke lah, kita beberapa kali masuk Piala AFF, tapi kita belum bisa juara. Tapi bukan itu patokannya. Kalau kita tim yang kuat dari level ASEAN, saya melihat tim ini seharusnya langganan Piala Asia. Tapi kita baru sekarang nih back to back Piala Asia masuk setelah kita absen cukup lama kan. Kemudian kalau kita tim yang kuat di kawasan ASEAN, seharusnya kita gak perlu khawatir lebih dulu ketika kita ketemu Vietnam dan Thailand sebelumnya. Kalau sekarang kan kita udah kurang khawatir. Yeah. Tapi mungkin Thailand dan Vietnam juga progresnya juga lagi bagus sekarang. Jadi ketika kita tahu progres timnas kita ini sedang berjalan, ya kalau ada pemain kita yang tidak perform, ya itu adalah hal yang wajar. Tapi bukan berarti kemudian dia harus dihakimi tutup pintu untuk dia, gak bisa. Pasti akan ada kesempatan dia dipanggil lagi. Jadi walaupun Beckham tidak bermain baik sebelumnya, ketika di eranya Kluivert, dia ada satu match yang bagus melawan China. John Herdman tahu kan apa yang dia lakukan. Dia kan memantau nih liga domestik kita. Dia panggil. Dan ternyata Beckham Putra bisa menjawab kritikan yang dia dapat. Dia bisa mencetak 2 gol. Ini first match. Dan kedua lagi yang saya bingung lagi, Mauro Zilstra dimasukin sama John Herdman di babak kedua. Ini pemain lainnya yang juga dihujat sebelum match. Kenapa ini pemain dipilih? Karena memang sebelumnya dia tidak bermain begitu baik, apalagi untuk timnas U22. Tapi Mauro Zilstra pun cetak gol. Artinya kita biarkan pelatih ini bekerja, dia yang tahu. Kita mau memberikan kritik, oke, seperti yang tadi saya kritik. Oke, Ramadan nih lawan St. Kitts and Nevis jalan. Tapi apakah lawan Bulgaria jalan? Enggak. Iya. Ya kan? Saya bingung lagi waktu lawan Bulgaria, Ramadan Sananta lagi dipilih di depan. Wah, ini beresiko sekali nih. Ternyata dia gak berfungsi. Kenapa? Karena Bulgaria bermain rapat dan parkir bis. Ketika bermain rapat, Ramadan mau lari aja gak bisa, Tasya. Gak bisa lari dia. Jangankan Ramadan, oleh Romani, si Nathan gak bisa kasih crossing, Kevin Dix susah banget mau masuk ke dalam kotak penalti. Tapi ketika John Herdman memilih starting line dari Bulgaria, saya sudah melihat bahwa ada dalam tanda kutip kewaspadaan dari dia. Maka itu dia pilih tuh Nathan yang kuat untuk defense, Kevin Dix yang kuat untuk defense, si Verdong dengan Joy, ini pemain-pemain kuat nih. Itu berarti pola berpikir atau cara berpikir coach di match melawan Bulgaria itu udah mengantisipasi akan attack ya. Dan ternyata strateginya beda dari Bulgaria. Ya. Kalau kemudian ini kan mungkin pecinta sepak bola, pecinta timnas sangat menikmati performa timnas di yang match pertama ya. Mau mencoba memahami pilihan pemain yang kemudian disusun di Bulgaria. Dan kemudian mengapa terlambat mengganti hanya di 15 menit terakhir. Kira-kira bagaimana membacanya Bung Binder? Ya, kalau 2 laga ini kan bisa dikatakan adalah semacam eksperimen ya bagi John Herdman, karena dia kan baru ya. Jadi ya memang sih dia sendiri mengatakan setelah match itu di TV kan ada press con-nya itu, ketika dia diwawancara dia mengatakan bahwa Beckham Putra dan Donitri memberikan perbedaan dan bermain baik. Dan banyak juga yang berdebat di sosmed, kenapa gak dimainkan dari awal nih Donitri dan Beckham. Poinnya bukan kenapa tidak dimainkan dari awal, poinnya adalah antisipasi dari John Herdman tentang strategi Bulgaria. Bukan cuma dengan Bulgaria yang akan main attack, tapi kemungkinan counter attack. Jadi dia perlu pemain yang bisa ball winner ini, harus yang kuat. Jadi dia mainkan pemain-pemain yang lebih kuat dalam bertahan. Tapi ketika tertinggal, waktu sudah mulai terbatas, baru gambling nih. Masuk Donitri, masuk Beckham. Bahkan saya sudah nggak tahu formasi timnas kita itu seperti apa, posisi pemain di mana. Ketika babak kedua all out, Elkan Baggett masuk. Ternyata Elkan Baggett mainnya jauh lebih bagus lawan Bulgaria daripada lawan St. Kitts and Nevis. Dia memberikan 2 umpan kunci yang timnas kita hampir mencetak gol. Dia bisa beberapa kali memblok upaya para pemain Bulgaria membangun serangan. Kalau menurut saya ini juga adalah blessing in disguise. Bahwa John Herdman akhirnya tahu, jadi saya tahu nih bahwa pemain ini berfungsi baik ketika timnas kita all out menyerang seperti ini. Mungkin pada saat timnas kita nanti next match mau main menyerang melawan tim yang lebih lemah, kita harus mainkan nih A, B, C, D, E. Dia sudah tahu. Jadi 2 pertandingan ini adalah untuk John Herdman belajar apa sih ini para pemain yang kekurangannya lagi nih. Setelah mereka 5 bulan ya gak main, kan November kan kita gak main. Dan bagaimana caranya nanti dia bisa menentukan starting lineup sesuai dengan karakter pemain-pemain tersebut. Dan saya yakin nanti next FIFA Matchday akan ada pemain-pemain lain yang masuk. Seperti ada yang mengirimkan saya message, seharusnya Ezra ini dipilih. Ya, sekarang baru kita kebuka kan, oh iya,
daripada Ramadan. Tapi Ezra tidak bisa bermain seperti Ramadan. Beda karakter permainan. Ezra bisa bermain seperti Beckham, Oli Romeni atau Ragnar. Jadi untuk sementara ruangnya gak ada, walaupun dia bisa bermain target man. Tapi dia sekarang main di klub itu sebagai pemain yang bermain di flank. Ricky Kambuaya. Kan sekarang baru John Herdman tahu, oh mungkin next saya harus manggil Ricky. Sekarang ini dia baru lagi pelajarin. Egy Maulana Fikri, pemain yang kreatif juga. Untuk sementara gak dipanggil, saya pikir kita gak perlu ribut. Biarkan dia belajar dulu. Dan saya pikir next FIFA match dia mungkin akan ada kejutan-kejutan lagi di starting lineup. Apalagi dia sudah mengatakan dia ingin mengorbitkan banyak pemain muda untuk membentuk yang namanya The Dream Team. Padahal dia baru berapa bulan loh dia sudah mengatakan the Dream Team. Luar biasa ini pelatih. Kalau menurut Anda membaca dari 2 pertandingan ini, kira-kira John Herdman sudah tahu belum ya kualitas atau susunan tim terbaiknya tuh kira-kira akan seperti apa? Saya pikir belum. Belum ya? Belum. Masih jauh ya? Sangat masih jauh. Berapa sih waktu yang ideal untuk seorang pelatih kemudian bisa diberi waktu untuk bereksperimen? Bukan hanya untuk mengenal masing-masing pemain ya. Karena kan mengenal dan berlatih itu akan beda dengan ketika kita menyaksikan mereka bermain ya. Saya pikir setelah Piala AFF. Dan dia nanti ingin melihat mentalitas dari para pemain kita nanti di Piala AFF. Tapi Piala AFF kan pemain-pemain yang bermain di luar kemungkinan gak akan main. Jadi gak apa-apa. Pemain-pemain domestik juga sekarang kan banyak nih. Jordi Amat, ada si Shane Patinama, semua udah bermain di Liga Super. Jadi nanti dari Piala AFF itu baru nanti dia bisa benar-benar dapat feel-nya ini dari tim ini. Kalau 2 match ini saya pikir masih sebagai ini istilah keren ini testing the water. Dia tes dulu nih. Ini seperti apa? Oh, saya masukin Donitri lawan Saint Kitts dia bagus. Saya masukin lawan Bulgaria dalam situasi kita butuh gol, bagus juga mainnya. Jadi itu poin-poin yang akan dia catat. Beckham Putra kurang bagus apa kemarin? Bahaya sekali pergerakan-pergerakannya. Nah, pemain-pemain seperti itu juga yang mungkin nanti akan dia panggil pemain-pemain baru. Hoki Caraka juga kemarin kan tidak dimasukkan ke dalam skuad. Mungkin nanti akan ada ruang bagi dia. Kalau mencatat atau mengevaluasi atau mereview dari 2 pertandingan ini dengan coach baru, kira-kira kalau bisa kasih kisi-kisi ke coach John Herdman, masalah kita tuh di mana sebenarnya? Lebih ke teknis kah atau masalah fisik kah? Karena kemarin kita juga lihat ada catatan fisik ya tentang bagaimana perbandingan pemain kita dengan pemain Bulgaria. Atau masalah mental, karena itu mental juga terlihat berbeda antara permainan pertama dengan pertandingan kedua ya. Iya, betul. Kalau menurut saya sih lebih ke teknis ya. Teknis itu artinya ketika para pemain itu menerima pressure ya dari para pemain tim lawan, karena Bulgaria tuh hanya pressure saja ke ruang pertahanan kita tuh kelihatan organisasi permainannya sudah beda tuh. Nah ini yang harus diperhatikan lagi, salah satu PR-nya ya tadi saya belum sebut. Dan yang kedua, kalau decision making sih saya melihat udah oke. Dan yang kedua itu adalah mereka harus lebih berani penetrasi, itu aja sih kalau menurut saya, apalagi lawan tim yang main defensive football ya. Kalau enggak, kita akan ketemu banyak tim seperti ini nanti di Piala AFF, atau mungkin nanti ketika kita bermain di Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia, itu kan ini persaingannya kan ketat. Itu menurut saya. Tapi kalau soal teknis, saya pikir sudah oke pemain-pemain kita yang banyak bermain di luar negeri. Mentality, jujur saya gak meragukan. Meskipun kemarin setelah gol pertama kita bisa lihat agak sedikit berantakan, itu normal. Saya pikir 4-5 menit itu mereka agak disorganized. Itu tim besar juga bisa seperti itu. Tapi mereka disorganized, tapi setelah itu mereka bisa dapat lagi irama permainan mereka. Jadi saya pikir kalau soal mentality sekarang udah gak ada masalah deh. Dan sebelumnya juga gak ada masalah, cuman cara bermainnya ini mau seperti apa ketika tim ini tertinggal. Kan kalau yang namanya tim itu down atau panik, apa yang bisa kita lihat dari cara bermainnya? Terlalu terburu-buru. Cepet aja tuh mau mainin bola. Tapi kemarin tuh tenang, gak apa-apa, kita cari jalan. Cuman ya bukan hari baik kita aja. Dan mungkin nanti akan ada juga match-match lain seperti begini nih, kita gak bisa buka deadlock. Nah itu yang nanti harus dipikirkan oleh tim kepelatihan yang sekarang ini. Tim kepelatihan sekarang ini yang saya suka, Tasya, kita belum bahas. Ada orang Indonesia, ada orang Slovakia, ada dari Afrika Selatan, ada dari Belanda, ada dari Inggris. Artinya John Herdman itu gak lihat berasal dari negara mana, kualifikasinya ini seperti apa yang bisa dia kontribusi. Itu yang akan dia masukin ke tim kepelatihan kita. Ada mantan pemain yang baru saja pensiun, pemain timnas Kanada yang main di Piala Dunia. Pemain-pemain seperti
pelatih-pelatih seperti itu yang bisa kasih masukan kepada para pemain kita. Bisa kasih confidence kan? Oke, kalau kemudian bicara soal realistis yang harus dikejar dalam beberapa bulan menuju ke Piala AFF itu apa? Dan yang realistis dikejar ya? Oke, kalau realistis menurut saya adalah kepercayaan diri. Pemain? Yes, level of confidence ini harus dipertahankan. Memang kita kalah lawan Bulgaria, tapi saya sih belum melihat level of confidence-nya turun ya. Tapi nanti next 2 match nih, kalau nggak salah Juni kita ada nih FIFA Match Day. Nah, level of confidence kita harus tetap di atas. Harus yakin, meskipun nanti di Piala AFF pemainnya berbeda ya. Karena kalau saya beberapa kali bicara dengan beberapa mantan pemain kita yang pernah bermain di final Piala AFF, saya nanya udah gampang aja, saya nanya simple question. Kenapa kok gak bisa juara udah masuk begini? Mungkin 3 atau 4 pemain yang saya ketemu, saya berbicara bahkan di platform saya, mental. Iya. Mental itu kan it means confidence. Kepercayaan diri. Semua jawabnya begitu ke saya. Mental. Seharusnya kita bisa juara, tapi entah mengapa di final ini mental. Ini true, bukannya saya buat-buat loh. Mental. Padahal gak kalah tim kita yang masuk ke Piala AFF final itu bagus-bagus. Bahkan kita punya golden generation pada saat itu, 2004. Tapi kok gak bisa juara? Mental. Loh, kok mental? It means confidence levelnya gak usah jauh-jauh waktu kita di kualifikasi babak keempat. Gak bagus itu Arab Saudi kalau menurut saya. Ya, udah kita punya pelatih yang gak ngerti itu Patrick Kluivert seperti apa ngelatihnya ya kan, plus kita mungkin secara mental kurang kuat. Ternyata Arab Saudi yang bisa curi kemenangan lawan Irak juga kita gak bermain buruk. Ada yang pernah memberikan saya informasi, dia ada nonton juga pertandingan di Liga 2. Wow. Ada. Terus pada saat jurnalis nanya, kok Anda nonton pertandingan Liga 2? Iya, saya harus memantau. Ini kan Liga Indonesia juga. Jadi mana tahu nanti bisa aja dia, oh ini di Liga 2 bagus nih, timnya akan promosi, dia panggil ke timnas. Jadi dia scouting sendiri ya? Dia scouting sendiri. Wow. Artinya kan dia harus cari-cari pemain yang kira-kira menurut dia mau bekerja keras dan mau berkorban bagi timnas, mau mengikuti skema dia. Jadi dia tentu kalau dia sudah pilih pasti dia akan berkomunikasi juga. Seperti apa pemain ini. Dan seperti dari 41 pemain yang dia pilih, itu kan jumlah yang sangat banyak. Saya pun kaget, 41 pemain. Tapi mungkin ada beberapa pemain yang masih dia ingin bawa, tapi kan ada batasan untuk ini, untuk pilih pemain. Kalau soal pemain-pemain diaspora, ya itu nanti kita serahkan ke dia. Tapi kalau beberapa kali saya mendengar dia punya kutipan, baik secara live ataupun di media, memang dia ingin fokus ke pemain lokal kita. Pemain lokal. Dia ingin cari dari sini, dari liga kita. Oke, baik, kita akan break lagi, nanti kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama Kasih Paham. Jangan main-main dengan ini. Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan Kasih Paham. Saya masih bersama dengan Bung Binder. Bung Binder, ini adalah segmen terakhir. Kita akan bicara soal bagaimana menghadapi AFF dengan kemungkinan banyak pemain lokal yang akan bermain ya. Jadi kita untuk paling tidak untuk kiper akan seperti apa nanti? Ya, ini untuk kiper ini yang menarik ya, Tasya, karena awalnya saya mengira John Herdman akan memanggil juga Teja Pakualam. Tapi ternyata di antara nama 41 pemain itu nama Teja gak ada. Oke lah, saya melihat dia memilih Cahaya Supriyadi, Hernando Ari, terus ada Nadio, Martin Pas, dan Emil. Sudah pastilah Martin Pas, Emil, Nadio, dan Hernando itu sudah pasti. Tapi saya sempat menjelaskan Hernando ini sebetulnya formnya lagi turun nih. Kalau Teja ini memang sekarang performa terbaik dia lah, bisa sampai 15 clean sheet, Persib Bandung tim yang paling sedikit kebobolan. Dan memang banyak yang berdebat, ini dilihat oleh John Herdman total saves, bukan jumlah kebobolan. Oke, bisa diterima. Tapi kalau kita perhatikan Teja itu melakukan saves walaupun sedikit, karena back Persib itu kuat. Tapi saves yang dia biasa dilakukan itu 99% gol. Yang kemungkinan kita kira akan gol bisa itu dia selamatkan. Oke, Teja gak dipanggil. Ternyata dicoret Hernando Ari. Oke, make sense, karena Hernando formnya lagi turun. Dipilih Cahaya Supriyadi karena Cahaya sebelumnya pernah membela timnas U22, U20, dikasih chance. Naiklah, ini promosi kamu ke timnas senior. Cahaya memang tidak bermain di FIFA Series ini, tapi dengan dia berlatih, John Herdman tentu bisa tahu, dan timnya, oh ini kiper kira-kira nanti bisa nih kita panggil ke Piala AFF atau tidak. Nadio
one of the best keeper selama beberapa musim terakhir di liga kita itu Nadio Argawinata. Ketika di Bali, apalagi sekarang di Borneo FC. Nah, Hernando Ari ini tergantung dia bisa improve gak nih formnya di liga nih, di Persebaya. Karena kalau saya perhatikan beberapa gol yang Persebaya kemasukan yang sebetulnya tidak begitu sulit bagi Hernando untuk save lah. Karena Hernando ini adalah kiper yang sangat bagus. Bahkan ketika Sintayong cut generation kan Hernando Ari. Iya. Jadi kalau mau bikin ranking itu ya rankingnya Cahya kemudian. Nah, enggak, kalau kita melihat ranking dari sekarang yang ada nih, yang antara Cahya dan Nadio, tentu Nadio dong. Di atas Nadio dulu Cahya. baru Cahya. Dari segi pengalaman kan, Cahya. Tapi sekarang kan kalau AFF, Martin Pas dan juga Emil tidak bisa ikut, siapa ini kiper ketiga? Artinya Hernando dan Teja nanti akan berebut. Ini satu tempat ini, dan itu tergantung lagi. Sekarang ini kan tim kepelatihannya sudah lengkap, dan nggak mungkin hanya John Herdman yang nanti nonton pertandingan liga, bisa disebarkan. Yang satu asisten nonton di mana, satu lagi di mana, ada Novarianto juga nonton di mana. Dan nanti akan dilihat di antara kiper-kiper yang ada, mungkin akan ada nama baru. Jangan kaget juga. Masih nanti mungkin bisa, ya, masih mungkin juga. Kita ada Adi Satrio yang lagi bagus formnya. Bisa juga nanti Adi Satrio dipanggil lagi, karena Adi Satrio memang adalah kiper yang bagus juga. Tapi asumsi saya dia akan pilih kiper yang memang nih timnya ini memang karena performa kiper itu timnya tidak banyak kebobolan. Itu yang akan dia pilih. Jadi kemungkinan Nadio, kemudian Cahya, feeling saya tetap akan masuk nih ke AFF. Ini sekarang antara Teja dan juga Hernando Ari. Untuk saat ini saya tidak bisa mengatakan siapa. Tapi kalau Anda suruh saya memilih, ya sekarang ya, nggak tahu nanti besok, ya Teja sebetulnya menurut saya layak. Bukan berarti dia harus main. Bisa juga Nadio nih nanti number one. Karena Nadio ini pengalamannya luar biasa juga. Di timnas sebelumnya kan dia juga pernah bermain sebelum Hernando Ari masuk juga bahkan. Ini waktu persiapannya kira-kira berapa lama nih kalau menuju Juli akan ada waktukah untuk mempersiapkan para pemain? Ada, karena liga kita nanti libur kan. Sudah selesai nanti liga kita, dan di Juni ada FIFA Matchday lagi. Nah, jadi bisa juga nanti di Juni akan lebih banyak pemain-pemain yang dipanggil yang kemungkinan akan bermain di Piala AFF. Dan kita harus biarkan John Herdman melakukan itu, gak usah berisik juga kita. Biarin dia lakukan itu, karena itu jelang turnamen, yaitu Piala AFF yang timnas kita belum pernah juara. Bahkan John Herdman ya mengatakan mungkin dia juga yang nanti akan bisa membawa juara, mungkin kan. Jadi tentu dia juga melihat turnamen Piala AFF ini juga adalah salah satu stepping stone sebelum nanti ada Piala Asia dan kualifikasi Piala Dunia. Ini yang menarik nih antara kiper ini. Ini pasti formnya nih akan mereka habis-habisan di liga nanti. Jadi di bawah John Herdman, kalau menurut saya persaingan ke timnas itu akan lebih ketat. Akan ada banyak pemain-pemain baru yang akan dia panggil, dan biarkan dia lakukan itu. Kalau melihat pemain-pemain yang sudah bermain di 2 pertandingan FIFA Series kemarin, kira-kira yang harus di-lock untuk jadi pemain di AFF tuh menurut Bung Peter siapa? Ya, ini menarik ya pertanyaannya. Donitri, Beckham Putra. Kalau abroad gak bisa kan. Jadi Rizky Ridho, Cahya Supriyadi, Nadio, dan ada siapa lagi ya kita ya? Saya pikir gak banyak ya. Yakob Sayuri juga bisa, Ricky Kambuaya yang tidak dipanggil, Egy Maulana Fikri juga bisa dipanggil, dan beberapa pemain lain yang saya tidak ingat yang masuk ke skuad kali ini ya. Saya pikir mereka yang akan menjadi pilihan bagi John Herdman. Cuman saya harapkan ya kita punya gak sih pemain seperti Ole Romani nanti? Ya, itu yang belum kita punya ya. Kita nggak punya dari liga domestik kita. Tapi akan sangat menyenangkan sekali bisa melihat mereka semua nama-nama yang tadi Bung Binder sebutkan. Juara lah kita. Juara lah kita. Gak akan bisa main semua. Gak akan bisa ada yang lawan Bulgaria. Kita begitu dominan. Memang kita bermain di kandang sendiri, tapi kita bukan melawan tim kaleng-kalengan ini Bulgaria. Tapi ya kalau bagi saya sih Piala AFF itu bukan tuntutan ya untuk menjadi juara sekarang ini ya. Karena level timnas bukan keharusan ya, karena kan orang bilang kayaknya kita udah berkali-kali jadi runner up, nggak menang-menang, nggak bisa klaim bahwa kita pernah menang Piala AFF. Ini sama seperti perdebatan antara telur dan ayam, mana yang lebih dulu. Ini sama seperti itu. Jadi kita perlu nggak juara Piala AFF? Kalau menurut saya penting nggak penting. Penting karena membela negara, ya fight di sana. Tapi kalau gak juara juga, tolong jangan dihujat para pemain. Ini adalah bagian dari pembelajaran John Herdman kah? Iya betul. Kalau menurut saya, karena John Herdman adalah pelatih yang sangat baru, jangankan di Asia, bahkan di ASEAN. Artinya nanti dia perlu bantuan dari Nova Arianto untuk bisa membantu dia lah, memberikan masukan. Jadi betul, Piala AFF itu harus fight para pemain kita. Tapi kalau kita gak juara, it's okay. Karena timnas kita
sekarang sudah bisa lolos ke Piala Asia. Bahkan saya menanyakan beberapa random supporter yang saya baru kenal 1-2 kali. Saya nanya, gimana nih Piala AFF? Mereka juga bilang, oh kalau bisa kita juara. Tapi kalau nggak apa-apa. Yang lebih penting kita sering lolos ke Piala Asia. Itu lebih penting, Piala Asia itu panggung yang lebih besar di Asia. Piala Dunia nanti dulu deh. Kita sering lolos ke Piala Asia. Dengan kita lebih sering lolos ke Piala Asia, jam terbang para pemain kita akan meningkat secara drastis ketemu tim-tim yang jauh lebih kuat. Kalau Piala AFF, kita fight. Kalau kita nggak bisa juara, kita harapkan akan ada evaluasi untuk bisa menjadi juara. Tapi jangan kita berkutat di sana terus. Kenapa gak bisa juara? Kan ada ajang yang lebih tinggi lagi. Oke. Kalau mengomentari terakhir nih Bung Bindar, mengomentari kemarin tuh begitu selesai menang lawan St. Kitts and Nevis itu, Coach John Herdman langsung mengeluarkan statement yang menurut saya cukup menarik, cukup percaya diri. Dia mengatakan bahwa ini bisa nih kayaknya lolos 2030 untuk Piala Dunia. Terlalu pagi kah untuk percaya diri seperti itu, atau memang kita harus optimis memang bisa? Jujur saya kaget dia mengatakan seperti itu. Baru first match kan. Memang timnas kita menang 4-0, tapi jujur saya kaget. Dan saya sampai cari itu, karena saya pertama baca beritanya, ini benar gak ya? Saya cari itu cuplikannya, dapat. Dan memang dia mengatakan itu. Bahwa tim ini akan bisa lolos ke Piala Dunia tahun 2030. Semalam setelah match juga dia ngomong seperti itu. Kita akan lolos bersama-sama. Terlepas dari hasil semalam ya. Iya. Kalau saya pikir bahwa John Herdman ini bukan lip service. Bukan hanya untuk menyenangkan kita. Kemudian kita merasa wah happy kita akan lolos, enggak. Dia sudah tahu bahwa kita punya materi pemain yang mampu membawa tim ini lolos ke Piala Dunia. Karena lagi-lagi saya ulangi yang saya katakan tadi di awal kita mulai program ini, bahwa ketika dia masuk baru di appoint, di konferensi pers dia sudah mengatakan bahwa tim ini punya potensi lolos ke Piala Dunia. Sayang itu tidak terjadi sebelumnya. Berarti sekarang dia mempelajari apa faktor yang membuat kegagalan. Tentu ada faktor pergantian pelatih. Ya kan, itu semua orang jawabannya begitu. Kenapa ganti pelatih? Ya kan, harusnya biarkan Sintayong selesai dulu, baru dilihat nanti hasilnya seperti apa. Pergantian pelatih itu beresiko. Tapi kalau mengganti pelatih pun jangan ganti pelatih dengan pelatih yang dalam tanda kutip tarkam nih. Ya kan, karena banyak tim-timnas lain juga ganti pelatih lolos juga. Timnya ada ke World Cup, tapi yang benar-benar qualified. Berarti John Herdman ini sudah tahu bahwa tim ini punya potensi, tinggal dia membentuk tim yang kuat dan kompetitif dengan banyak pemain muda. Karena itu sudah dia katakan juga, dengan penggabungan pemain senior dengan pemain muda ini yang akan membuat timnas kita punya kedalaman skuad. Ketika dia melatih timnas Kanada pertama kali yang putra, pada saat itu dia kan masuk ke ruang ganti itu sebetulnya tidak dalam kondisi yang harmonis. Ini yang saya dapat informasi real ya, jadi bukan buatan. Karena ada jarak lah antara para pemain senior dengan para pemain muda. Tapi dia bisa masuk di tengah-tengah untuk menyatukan ini para pemain. Ya, antara para pemain senior dengan para pemain muda kan gak ada masalah. Di Kanada itu ada. Waktu dia masuk dia menyatukan nih. Ternyata punya tim yang hebat, lolos ke World Cup setelah 30-an tahun. Gak bisa lolos. Berarti dia tahu kuncinya harus ada pemain yang berpengalaman, harus ada pemain yang muda nih, yang punya passion yang besar juga, sama seperti para pemain senior ini, tapi juga punya hal-hal yang belum diketahui oleh para pemain tim lawan. Jika dia bisa kembali menemukan beberapa donitri yang lain dari liga domestik kita, jadi ini tim untuk lolos ke Piala Dunia. Yang lebih menarik lagi, selain dia mengatakan akan lolos ke Piala Dunia, yaitu membentuk dream team. Kan kalau sudah ada Rizky Ridho, sudah ada Donitri, ada Beckham Putra, ada Elkan Baggett, ini sudah bisa jadi dream team karena ini pemain-pemain yang masih dalam usia produktif mereka. Apalagi timnas kita tidak punya masalah sama sekali di ruang ganti. Ini udah enak banget ini bagi dia. Cuman kan ada beberapa hal yang kurang, dan saya yakin ini pelatih yang tegas. Cuman awal-awal dia nggak mau tegas, baru juga dia masuk ini kan ke lingkungan yang baru kan, jadi dia coba berteman dulu. Tapi kalau dia pikir kamu nggak bisa perform ya, ini profesional, ya udah kita nggak panggil dulu. Nanti mungkin kalau dia pikir perlu dia panggil. Contoh Jens Slaven dia nggak masukin, Moritz Zilstra cedera, dia masukin ke skuad, tapi apakah dia mainkan? Enggak kan, dia nggak mainkan. Berarti dia tahu apa yang perlu dia lakukan demi kepentingan tim, bukan untuk nama dia, tapi untuk kepentingan tim. Apa yang perlu dilakukan? Nah, ini sekarang dia sedang mengerjakan PR-nya. Tapi itu yang dia mengatakan akan lolos ke World Cup, itu bukan cuma viral di kita,
tapi di negara tetangga kita. Oh, lagi rame itu. Mereka punya TikTok, kaget loh. Kok pelatih baru sudah mengatakan mau lolos ke World Cup? Lebih pusing mereka kan. Jadi menurut Anda ini sesuatu yang achievable atau? Sebelumnya juga saya pikir kita kemungkinan akan lolos. Saya pikir akan lolos kita. Minimal kita ke round 5. Tapi ya sayang nggak terjadi. Tapi kan bukan berarti kiamat, Tasya. Iya. We have a good prospect. Kita punya tim yang bagus. Nah, sekarang kita harus semangat mendukung pelatih ini. Kalau kita mau kritik silakan, ada banyak medium di sosial media, ada banyak podcast, tapi pakai etika juga. Gitu. Karena ini pelatih datang untuk melatih Indonesia dengan hati. Karena dia menetap di sini. Dan bahkan dia sudah bisa berbahasa Indonesia simple, kata-kata yang sederhana. Ya, kita lihat kemarin waktu konferensi pers. Iya, bahkan setelah konferensi pers dia bilang selamat tidur. Iya. Cepet kan ini orang belajar, artinya dia serius banget. Beberapa terminologi sepak bola di bahasa Indonesia pun dia sudah tahu. Transisi, umpan ke depan, lempar ke belakang, sudah dia belajar. Mau apalagi kita, sekarang kita sabar saja. Kita biarkan John Herdman ini memasak. Nah, mudah-mudahan masakannya ini lezat bagi kita. Iya. Iya kan? Oke, jadi kita kasih ruang, apalagi dengan waktu yang cukup panjang, tidak seperti pelatih yang sebelumnya yang memang dihimpit oleh waktu dan harus hasilnya. Karena pelatih yang sebelumnya masuk di pertengahan. Iya. Jalan pada saat kita sedang berjuang dengan pelatih kita yang sebetulnya lagi bagus. Betul. Sayangnya itu di-cut, masukin pelatih baru, maka itu pada saat itu tuntutan kita. Karena harus kamu masuk di pertengahan, kamu harus sukses. Iya. Tapi John Herdman gak bisa kita tuntut seperti itu. Iya. Dia memulai sesuatu yang baru dengan mencoba beberapa pemain baru juga. Oke, jadi kita akan kasih ruang, kita akan lihat bagaimana persiapan menuju ke AFF, pembuktian selanjutnya, tapi akan kita terus support. Terima kasih Bung Binder untuk waktunya bersama kami di Kasih Paham. Dan pemirsa, FIFA Series memberi kita satu hal yang jelas, potensi itu ada, tapi PR besar kini kita adalah untuk menjaga konsistensi, identitas permainan, dan keberanian pelatih untuk menentukan arah. Piala AFF 2026 akan jadi panggung pembuktian. Sampai jumpa di Kasih Paham berikutnya.